Melaksanakan audit rekaman elektronik dan sistem digital. Outline, memeriksa keamanan, integritas, dan ketersediaan rekaman digital di dalam sistem e-records atau EDMS. Tujuan, menjelaskan kerangka audit yang sejalan dengan ISO 30301 untuk rekaman elektronik, menunjukkan checklist dan metode pengujian untuk keamanan, integritas, dan ketersediaan, memberikan contoh bukti audit, metrik, dan rekomendasi perbaikan yang relevan dengan dunia kerja. Memeriksa keamanan, integritas, dan ketersediaan rekaman digital di dalam sistem e-records atau EDMS. Ruang lingkup audit, sistem yang diaudit, EDMS atau e-records, repositori digital, layanan cloud terkait, backup dan DR, jenis rekaman, dokumen operasional, bukti transaksi, arsip hukum, metadata permanen, proses, penciptaan, penyimpanan, akses, perubahan, pencarian, retensi, disposisi. Landasan ISO 30301, ISO 30301 versi 2019 Management Systems for Records MSR, pendekatan manajemen berbasis PDCA, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, perbaikan, prinsip penting, akuntabilitas, keterlacakan, bukti keaslian, dan ketersediaan rekaman untuk tujuan bisnis atau hukum. Konsep kunci audit rekaman elektronik, keamanan confidentiality, siapa berhak melihat atau mengubah rekaman, integritas integrity, bukti bahwa rekaman tidak diubah tanpa otorisasi, ketersediaan availability, rekaman dapat diakses saat diperlukan, keaslian authenticity, identitas pencipta atau sumber rekaman, keterlacakan traceability dan chain of custody, histori akses dan perubahan. Kaitan ISO 30301 dengan keamanan dan integritas. ISO 30301 menuntut kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk memastikan rekaman dapat dipercaya, evaluasi kontrol teknis EDMS, kontrol administratif kebijakan retensi, otorisasi, kontrol fisik server, backup media. Tahapan audit, perencanaan, tujuan, ruang lingkup, kriteria audit, tim, jadwal, pengumpulan bukti dan pengujian, wawancara, pemeriksaan dokumen, pengujian teknis, analisis dan temuan, nilai risiko, dampak bisnis, tingkat kepatuhan terhadap ISO 30301, pelaporan, temuan, rekomendasi, prioritas perbaikan, tindak lanjut, verifikasi tindakan korektif, laporan penutupan. Perencanaan audit, checklist awal, verifikasi kebijakan rekaman dan peta proses palisi, retention schedule, identifikasi aplikasi dan repositori EDMS, cloud, backup, daftar stakeholders, pemilik bisnis, compliance, legal, kriteria audit, klausul ISO 30301 terkait, kebijakan internal, persyaratan hukum. Teknik pengumpulan bukti, pemeriksaan dokumentasi, kebijakan, SOP, retention schedule, inventory rekaman, wawancara terstruktur, pemilik proses, admin EDMS, tim backup atau DR, observasi dan walkthrough, proses capture, metadata tagging, akses pengguna, pengujian teknis, uji akses, pemeriksaan hash atau checksum, restore uji. Pengujian keamanan, objektif, memastikan kontrol akses mencegah akses tidak sah, tinjau kebijakan akses dan peran role-based access control, principle of least privilege, periksa matriks izin, akun dengan privilege tinggi, dan akun service, uji otentikasi MFA, SSO, sesi timeouts, password policy, evaluasi pengelolaan akun, provisioning atau deprovisioning dan pemantauan akun tak aktif. Bukti, screenshot konfigurasi, hasil uji penetrasi atau scan, daftar perubahan user.
Pengujian integritas, objektif, membuktikan rekaman tidak dimodifikasi tanpa deteksi. Pastikan penggunaan mekanisme integritas, hashing, digital signature, worm storage, versioning. Tinjau kebijakan dan implementasi checksum atau hash pada file kritikal. Periksa log perubahan dan metadata versi WHO atau WIN atau WA. Audit rantai custody untuk rekaman yang sensitif atau legal. Bukti, hash values, signature verification output, versi dokumen, audit trail. Pengujian ketersediaan dan keandalan, objektif, membuktikan rekaman dapat dipulihkan dan tersedia sesuai kebutuhan. Verifikasi kebijakan backup frekuensi, retention, lokasinya dan SLA ketersediaan. Uji restore sampling, pulihkan file sampel dari backup ke lingkungan uji. Tinjau RT recovery time objective dan RP recovery point objective dan latihan DR. Periksa kapasitas penyimpanan, pemantauan kesehatan sistem, alerting, bukti, jadwal backup, hasil restore uji, laporan kapasitas, runbook DR. Audit log dan pemantauan, pastikan logging mencakup aktivitas CRUD, login, perubahan hak akses, ekspor atau disposal. Periksa konfigurasi retensi log dan integrasi ke SIM atau monitoring, uji korelasi kejadian dan proses eskalasi insiden. Bukti, contoh log entries, rule SIM, laporan insiden terkait rekaman. Metadata, indexing, dan pencarian, evaluasi konsistensi metadata mandatory fields, taksonomi, dan controlled vocabulary, uji kemampuan pencarian search recall atau precision untuk memastikan temuan informasi cepat dan akurat. Pastikan metadata menyertakan provenance, tanggal pembuatan, pemilik, dan status retensi. Bukti, contoh rekaman metadata, hasil uji pencarian, daftar field wajib. Retensi, hold dan disposisi. Periksa retention schedule alignment dengan persyaratan hukum dan kebijakan internal. Tinjau mekanisme legal hold, penerapan, pengecualian dari disposisi otomatis, audit proses disposisi, approval workflow, bukti pemusnahan atau transfer arsip, bukti, retention schedule, record of disposal, legal hold logs. Pengendalian perubahan dan integrasi aplikasi. Periksa manajemen perubahan pada EDMS, patching, update, change approvals, tinjau integrasi dengan sistem lain ERP, HRIS dan risiko sinkronisasi data, pastikan ada tes atau KIA untuk perubahan yang memengaruhi rekaman, bukti, change requests, release notes, hasil testing, integrasi diagram. Sampel audit test dan bukti yang dicari. Test, 10 sampel file kritikal verifikasi hash, metadata, akses history, backup restore. Test, 5 akun dengan akses tinggi review provisioning dan recent activity. Test, 3 skenario restore kasus hukum, operasi, bencana hasil restore NTN. Bukti yang dicatat, timestamp screenshots, export logs, sign checklists. Penilaian temuan dan prioritas risiko. Kategorikan temuan, critical high medium low, kriteria penilaian, dampak bisnis, exposure hukum, frekuensi kemungkinan, deteksi saat ini, rekomendasi segera miss, disable akun berisiko, lakukan patching, rekomendasi jangka menengah perbaiki retention automation, perbaikan strategis arsitektur ulang. Pelaporan audit struktur laporan, ringkasan eksekutif temuan utama dan rekomendasi prioritas, ruang lingkup dan metodologi, temuan dan bukti pertemuan, isu, bukti, dampak, rekomendasi, rencana tindakan korektif yang diusulkan dan pemiliknya, lampiran, checklist, sampel bukti, matriks kepatuhan terhadap ISO 30301. Tindak lanjut dan verifikasi. Mencatat action plan dengan pemilik, target completion, dan bukti verifikasi. Verifikasi implementasi, reaudit terbatas atau bukti objektif. Masukkan perbaikan ke proses manajemen perubahan dan evaluasi kinerja MSR. Gunakan metrik KPI, persentase temuan tertutup, waktu rata-rata perbaikan, persentase restore sukses.
Contoh checklist singkat. Apakah ada polisi MSR tertulis dan disetujui? Y atau T? Apakah EDMS memiliki kontrol RBAC yang terdokumentasi? Y atau T? Apakah semua file penting memiliki hash atau digital signature? Y atau T? Apakah ada jadwal backup dan bukti restore uji? Y atau T? Apakah retention schedule diterapkan otomatis? Y atau T? Tools dan referensi. Tools teknis yang sering dipakai, utilitas hashing SHA-256 SIM, forensic imaging, tools backup atau restore, platform EDMS audit features, dokumentasi referensi, ISO 30301, ISO 15489, kebijakan internal, regulasi industri. Studi kasus audit rekaman elektronik. Konteks, sebuah perusahaan jasa keuangan memiliki EDMS terintegrasi dengan sistem HRIS dan ERP. Selama audit, ditemukan beberapa permasalahan, masalah keamanan, 3 akun mantan karyawan masih aktif dan memiliki akses ke folder sensitif. Masalah integritas, tidak semua dokumen kontrak memiliki hash atau checksum, sehingga integritas tidak bisa dibuktikan secara teknis. Masalah ketersediaan, proses backup dilakukan harian, tetapi hasil uji restore menunjukkan 20% file gagal dipulihkan. Bukti yang dikumpulkan, log user account menunjukkan aktivitas login setelah karyawan resign, metadata kontrak tidak lengkap, tidak ada tanda digital signature. Laporan uji restore mencatat error file corrupt. Rekomendasi auditor. Segera menonaktifkan akun mantan karyawan dan memperbaiki prosedur deprovisioning, menerapkan hash atau digital signature pada dokumen hukum dan kontrak, menjalankan uji restore berkala dengan perbaikan pada proses backup, peningkatan tool, dan monitoring error. Hasil tindak lanjut. Setelah 3 bulan, re-audit menunjukkan 100% akun ex-karyawan dinonaktifkan, seluruh kontrak baru diberi hash, dan hasil restore uji menunjukkan 98% keberhasilan. Contoh tabel audit evidence log.